Ya, sekali lagi shalom. Selamat sore untuk kita semua. Haleluya, biarlah kita sama-sama mau datang dengan sungguh-sungguh untuk kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, rohnya menyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita sore hari ini. Bapa, saat ini Tuhan, kami datang dengan kesungguhan hati kami untuk kami mau menyembah-Mu, untuk kami mau memuji kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong ibadah kami, biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami sukacita yang besar untuk kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Biarlah saat ini kita mau datang untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah yang kudus. Saat ku
Jamahlah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami hanya untuk Kau Tuhan. Ku angkat hati. Haleluya Yesus. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Haleluya Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ya Yesus. Pandang kekudusan-Mu, kami mau sembahkan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu saat ini menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau lebih lagi bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, biarlah roh Tuhan yang menyatukan kehidupan kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah.
berkuasa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Biarlah hati kita senantiasa percaya bahwa Yesus juru keselamatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Kau kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab Kau menara kami, Kau kota perlindungan kami Tuhan. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya hanya padamu Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh kasih setiamu tidak pernah pergi dalam kehidupan kami Tuhan, sebab penyertaan-Mu nyata ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menyatakan hati kita mau terus percaya kepada Allah yang benar, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh roh. Bila pada saat ini kita mau membuka hati kita, menerima lawatan Tuhan, menerima firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Katakan roh-Mu yang hidup, roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
sebab kami mau membuka hati kami untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau berserah hanya padamu ya Bapa. Oh Yesus, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati setiap kami, kiranya urapan-Mu turun atas kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sedang terjadi atau pernah terjadi di India, secara khusus di kota 25 khususnya di bulan November, terjadi kekacauan dalam acara sebuah pernikahan, dan kedua mempelai terlibat pertikaian disebabkan kurangnya persediaan rasgula. Rasgula itu adalah makanan khas dari India dan disajikan ketika ada jamuan-jamuan besar atau pesta-pesta terbesar, dan dijamukan pada saat penutup acara atau selesai makan bersama. Namun pada saat itu ketika pesta besar itu terjadi, tuan rumah atau tuan pesta lupa menyediakan rasgula, dan pada akhirnya menjadikan pertikaian antara kedua pihak yang berpesta pada saat itu. Kedua mempelai akhirnya mereka terluka, dan pada saat pertikaian itu terjadi bukan hanya luka yang ada, tetapi adanya perpisahan di mana keluarga dari wanita menuntut untuk membatalkan pesta pernikahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali hal-hal yang kecil kita anggap sesuatu yang sepele. Kita menganggap bahwa hal-hal yang menurut kita itu gampang, kita anggap itu merupakan suatu hal yang kita lupakan. Tetapi seringkali hal-hal yang sepele yang kita anggap itu merupakan sesuatu yang gampang itu menjadikan luka bagi banyak orang dan membuat orang lain menjadi tersakiti. Dan itu juga terjadi ketika ada perjamuan perkawinan di Kana. Namun tidak sampai seperti yang dialami oleh kedua mempelai di India, saudaraku. Ya, kalau kita baca di Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Dengan perikop perkawinan di Kana, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa yang terjadi di India pun dialami oleh Maria. Pada saat terjadinya perkawinan di Kana, mereka menghadapi yang namanya kehabisan anggur. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dari cerita ini tidak sama seperti yang dialami oleh keluarga yang di Bodh Gaya. Ya, terjadinya perpisahan kedua belah pihak, tetapi perkawinan di Kana menunjukkan ada satu kuasa, ada satu tindakan yang dilakukan oleh Maria ketika terjadi masalah di perjamuan besar, yaitu perkawinan di Kana. Walaupun pada saat itu ketika ada masalah, Maria tahu bahwa Yesus belum bisa melakukan sesuatu hal seperti apa yang diharapkan. Namun di Kana ini peristiwa atau mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus bukan di bait suci, tetapi di pesta yang sangat besar. Ya, menurut orang-orang Yahudi, kalau acara-acara yang sedemikian rupa, ketika hal-hal yang sangat inti itu tidak ada, itu merupakan aib yang sangat besar. Tetapi Maria pada saat itu tindakan yang dilakukan pertama yaitu dia datang menemui Tuhan Yesus. Dia menemui Tuhan Yesus. Dia sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong ketika ada persoalan yang dialami di perkawinan pada saat itu di Kana. Ya, di ayat ketiga dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Di sini menjelaskan bahwa pesta ini bukan pesta Maria, tetapi sebagai seorang yang peduli dengan kondisi di sekitarnya, Maria mempunyai kepedulian yang tinggi, mempunyai satu hal kesadaran bahwa dia mampu melakukan sesuatu dengan cara dia mau menemui Yesus, menolong tuan rumah itu supaya tuan pesta tidak mengalami rasa malu. Dan tindakan yang dilakukan Maria adalah dia sadar ada masalah di pesta dan dia bertindak bertemu dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana respon Yesus ketika Maria datang menyatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Di sini dikatakan ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Respon Yesus seolah-olah menolak. Ya, dia menolak bahwa belum saatnya dia melakukan mujizat, belum saatnya dia menolong pada saat itu. Tetapi meskipun respon Yesus mengatakan belum saatnya atau saatku belum tiba, tapi Yesus mempunyai hati nurani, ingin menolong, ingin melakukan segala sesuatu, tetapi Yesus ingin melihat bukti dari respon atau bukti dari tindakan Maria ketika datang menghadap Tuhan Yesus. Bukti yang dilakukan oleh Maria, saudara-saudaraku, ketika Tuhan merespon saatku belum tiba, yaitu di ayat yang kelima. Kita melihat bagaimana respon Maria ketika Tuhan mengatakan saatku belum tiba. Di situ dikatakan bahwa Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di sini kita melihat bahwa Maria tidak panik, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Yesus, tetapi dia taat, dia sabar menunggu dengan dia memberikan arahan kepada pelayan-pelayan untuk melakukan apa yang nanti Tuhan suruh atau Tuhan perintahkan kepada pelayan-pelayan tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah, dari beberapa ayat yang kita baca ini, mungkin seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak kehabisan anggur, ya, tapi kita menghadapi masalah yang lain. Salah satu contoh, mungkin dalam pekerjaan kita, kehilangan damai sejahtera. Kita dalam
hubungan yang tidak jelas, hubungan dalam keluarga, atau hubungan masa depan kita yang belum pasti. Seringkali membuat kita panik, seringkali membuat kita ragu, seringkali kita mengambil tindakan-tindakan bodoh oleh karena kepanikan. Tetapi pada sore hari ini kita belajar melalui kehidupan Maria. Ketika Tuhan menolak, seolah-olah menolak, melalui respon Tuhan mengatakan saatku belum tiba. Tetapi respon atau jawaban daripada Maria tenang. Dia tenang menghadapi respon daripada Yesus. Namun justru dia mengarahkan pelayan-pelayan itu untuk menyediakan tempayan. Dia menyediakan tempat untuk Tuhan Yesus melakukan mujizat pada saat itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita melihat tindakan apa yang harus Tuhan lakukan tanpa kita mau merespon dengan baik. Ketika kita mau Tuhan melakukan perkara dalam kehidupan kita, kita menuntut Tuhan melakukan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan waktunya kita, sesuai dengan keinginan kita, tanpa kita mau merespon dengan baik, tanpa mau merespon dengan ketenangan. Tetapi pada saat ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mau menunjukkan kuasanya melalui tindakan yang dilakukan oleh Maria. Saudaraku yang terkasih Tuhan, ada 3 poin penting dari kisah yang kita baca ini. Mungkin saya baca saat ini adalah poin-poin penting, tetapi kita di rumah dan kita bisa membaca pasal ini sampai habis, pasal yang kedua, bagaimana kisah itu sangat luar biasa. Tuhan menolong, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan, sehingga Tuan Pesta bahkan setiap undangan pada saat itu terheran-heran dengan apa yang dilakukan. Ya. Yang pertama kita melihat adalah poin penting, Yesus peduli pada hal yang terkecil. Seringkali kita menganggap hal yang kecil itu adalah hal yang remeh. Oh, itu pesta biasa. Itu hal yang boleh kita lakukan. Kadang-kadang kita melupakan hal-hal yang sedemikian rupa. Tetapi justru hal-hal yang kita lupakan, yang kita anggap remeh, itu membawa dampak yang membuat kita tersakiti. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal apa yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita yang kita anggap itu sepele? Kita anggap itu hal-hal yang remeh. Ya, salah satunya untuk mengampuni. Seringkali kita menganggap, oh sudahlah, yang penting saya sudah tegur sapa dengan dia. Selanjutnya untuk hubungan selanjutnya itu belakangan. Seringkali kita menganggap hal-hal yang remeh itu, hal-hal yang sepele itu kita abaikan. Tetapi itu justru membawa dampak yang menyakitkan hati kita, menyakitkan orang lain, bahkan memberikan dampak yang tidak baik buat emosi kita, buat kepribadian kita, bahkan pertumbuhan rohani kita. Saudara-saudaraku yang terkasih Tuhan, pada sore hari ini Tuhan mau ajar kepada kita bahwa hal yang terkecil itu pun Yesus peduli. Ya, mungkin kita anggap bahwa anggur itu hal yang sepele. Oh, bisa beli di toko, bisa beli di warung atau apapun saja yang bisa dilakukan. Tetapi bagi Maria itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena bagi bangsa Yahudi, ketika kehabisan anggur secara budaya mereka, itu akan membawa aib yang sangat luar biasa. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal itu, maka respon daripada Maria, dia peduli. Sama seperti yang Tuhan lakukan, dia peduli dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh Tuan Pesta di Kana. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 kita bisa lihat bagaimana tindakan yang dilakukan Yesus. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus peduli, dia ingin melihat ketaatan kita. Dia melihat ketaatan Maria, dan di situ Maria melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, dia tidak membantah, dia tidak marah, dia tidak mengatakan, oh Tuhan Yesus kenapa engkau berkata belum tiba saatnya. Sedangkan posisi saat ini, jamuan daripada pesta
sedang menunggu, sedang kekurangan. Tetapi kenapa harus Tuhan menjawab itu? Tetapi Maria di sini tidak berkata apa-apa. Ya, no comment, dia tidak ada komentar satupun, tapi dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan di sini Tuhan ingin melihat apa yang kedua, poin yang penting yang kedua, yaitu ingin melihat ketaatan daripada Maria. Dia taat, saudaraku. Dia tidak marah, dia tidak protes. Dia tidak menganggap bahwa Yesus itu tidak peduli, tetapi dia mau taat. Dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan meskipun respon awal daripada Tuhan seolah-olah menolak permintaan daripada Maria. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, poin yang sangat-sangat penting yaitu tempat pembasuhan menjadi anggur yang terbaik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-6 itu dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Tempayan pembasuhan ini adalah tempat di mana orang memakai cuci tangan, ya. Cuci tangan secara agama mereka punya tempat dipakai untuk mereka cuci tangan ketika tangannya kotor, melakukan apa saja, mereka akan cuci tangan di tempayan itu, saudaraku. Tetapi tempayan itu Tuhan pakai untuk menyatakan mujizat yang pertama di perkawinan di Kana. Di sini menunjukkan bahwa Yesus mau mengubah rutinitas agama. Yesus ingin merubah luka atau Yesus ingin merubah bejana kosong itu menjadi sesuatu yang baru yang bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya sekedar tempayan, saudaraku. Tidak hanya sekedar tempat yang menurut orang-orang itu tidak layak dipakai. Tetapi ketika Tuhan memakai tempat yang tidak layak itu untuk menyatakan kuasanya, tidak ada satupun yang bisa menahan cara Tuhan untuk bekerja. Dan ketika Tuhan melakukan hal itu, di ayat yang ke-8, 9 dan seterusnya kita mau melihat. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal yang terkecil yang menurut kita tidak layak untuk kita lakukan, itu akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah yang sedang terjadi di bangsa negara Indonesia, bahkan di gereja-gereja, bahkan di pemerintahan-pemerintahan. Mungkin yang kadang-kala kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang dialami. Mungkin kita secara pribadi tidak mengalami seperti apa yang orang lain alami. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan Maria. Ya, ketika dia melihat ada satu masalah di sekitarnya dia belajar untuk peduli dengan kondisi yang ada di sekitarnya dia. Dia belajar untuk peduli, melihat apa yang harus dia lakukan untuk menolong orang tersebut. Dan itu pun Tuhan ajarkan kepada kita. Ketika kita berada di situasi atau berada di tengah-tengah di lingkungan orang-orang di sekitar kita yang mengalami persoalan, tindakan apa yang kita akan lakukan untuk menolong orang lain sehingga orang lain tersebut bisa tertolong. Mungkin kita tidak bisa melakukan secara pribadi, tapi kita mengambil tindakan-tindakan yang boleh menolong orang lain sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan. Yang kedua, mungkin melalui persoalan yang kita hadapi, kita diajar oleh Tuhan untuk tidak panik, tidak marah, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan situasi dan kondisi. Tapi kita belajar untuk tetap tenang dan mau taat kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita mau melihat diri kita. Kita adalah tempayan yang tidak berguna. Tempayan yang mungkin dipandang oleh orang adalah sesuatu hal yang mungkin tidak layak. Tetapi ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan memakai kita lebih dan lebih lagi sehingga banyak orang boleh diberkati melalui seluruh kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
pada sore hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita, apa yang seharusnya kita isi dalam diri kita? Apa seharusnya yang harus kita benahi dalam diri kita? Apa yang harus kita gali dalam kehidupan kita sehingga hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain? Seperti di ayat yang ke-10 pada pasal yang kedua ini, di situ dikatakan, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Di sini menyatakan bahwa orang-orang terheran-heran, bahkan merasa bahwa kenapa Tuan Pesta menyediakan anggur yang baik setelah anggur yang tidak baik. Ya. Melalui kehidupan Tuan Pesta, walaupun bukan Tuan Pesta yang melakukan mujizat atau yang menyediakan anggur yang baik, tetapi mereka boleh melihat bahwa ada sesuatu hal yang janggal. Kenapa bisa hal itu terjadi? Dan itu yang Tuhan ajar kepada kita sore hari ini. Bagaimana hidup kita yang mungkin dulunya buruk, hidup kita dulunya yang bukan apa-apa, ketika menjadi lebih baik, orang akan terheran-heran. Orang akan merasa kenapa dia harus seperti ini. Kita belajar dari hal yang sedemikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasihi Tuhan. Ya, kita mau belajar menjadi orang yang dulunya kita adalah hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita dibaharui, tempayan yang dipakai oleh Tuhan menjadi bejana yang luar biasa, bejana yang memuliakan Tuhan, orang akan berkata, mengapa engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang? Dalam arti, bagaimana engkau bisa dirubah oleh Tuhan sehingga engkau atau hidup kita menjadi luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kisah ini adalah sebuah pesta. Tetapi jikalau kita mau mengambil dalam hidup kita secara pribadi, itu merupakan pesta bagi diri kita sendiri ketika Tuhan mau memulihkan seluruh kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai anggur yang baru dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Dan saat ini mari Tuhan mengajar kita untuk mengisi hidup kita, mengisi sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Dan 3 hal yang Tuhan ajar kepada kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kekurangan, persoalan atau apapun. Yang pertama, pertanyaan yang ada dalam diri kita, kepada siapa kita datang? Kepada siapa kita datang? Seringkali Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah, ya kita lebih dulu datang kepada manusia. Kita seringkali pergi kepada, biasanya anak pasti pergi datang kepada orang tua, atau kepada kakak, kepada adik, atau kepada sahabat terdekat untuk menceritakan masalah yang kita hadapi. Tetapi sore hari ini Tuhan mau ajar kita melalui persoalan yang sedang terjadi di Kana. Sikap dan tindakan Maria yang pertama, yaitu dia datang kepada Tuhan. Dan sikap yang kedua, Tuhan mau ajar kita untuk mengisi hidup kita dengan tempayan-tempayan yang telah diisi oleh pemulihan, yang diisi oleh dengan pengampunan. Doa mungkin selama ini yang mulai kadarnya kurang, kasih kita yang mulai kurang terhadap orang lain, Tuhan mau isi. Tuhan mau kita mengisi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang selanjutnya yaitu ketaatan. Saudaraku, ketika pelayan-pelayan itu taat, saya berpikir dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ketika Maria menyuruh pelayan-pelayan, pasti ada sesuatu pertanyaan dalam diri mereka. Apa hubungannya tempayan dengan air putih? Sedangkan yang dibutuhkan oleh Tuan Pesta dan jamuan orang banyak, undangan pada saat itu adalah anggur, bukan air putih. Tetapi pertanyaan itu mereka tidak lontarkan. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka mau melakukannya, mereka taat untuk mengerjakan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka.
Di sini yang Tuhan mau adanya ketaatan di dalam kita sebagai orang-orang percaya. Yang selanjutnya itu kejujuran di dalam melakukan sesuatu. Saudaraku, ketika Maria menyuruh pelayan-pelayan itu, mereka diarahkan untuk melakukan. Mereka melakukannya dengan jujur. Ketika Tuhan menyuruh menyediakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mereka melakukannya dengan jujur. Tanpa ada protes sama sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau membenahi hidup kita. Kita mau belajar bagaimana kita mempersiapkan hidup kita sebagai bejana Tuhan yang menurut kita bahwa kita tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, bejana kosong pun Tuhan akan pakai untuk menyatakan kuasa-Nya bagi setiap orang-orang yang percaya. Jikalau saat ini kita menghadapi kehabisan anggur, mungkin kita kehabisan kesabaran, kehabisan damai sejahtera, kita kehabisan pengampunan, kita tidak bisa mengampuni keluarga kita, kita tidak bisa mengampuni orang tua kita, kita tidak bisa mengampuni pasangan kita, kita tidak bisa mengampuni anak-anak kita atau siapapun. Mari kita belajar untuk mengisinya kembali. Dengan bejana yang kosong itu, kita serahkan kepada Tuhan untuk diisi kembali dengan anggur yang baru. Sehingga ketika orang melihat, hal yang buruk telah terlupakan dan anggur yang baik sudah muncul dan tersimpan sampai sekarang. Mari Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan bagaimana Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib. Dan mujizat pertama yang Tuhan lakukan di pesta perkawinan di Kana. Jikalau saat ini kita mau Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita, mari kita mau belajar berserah penuh kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Maria, fokus kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Yang kedua, dia mau taat. Dan yang ketiga, dia percaya bahwa bejana tempayan yang sesungguhnya itu tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan, bisa diubah menjadi suatu hal yang luar biasa dan dinikmati oleh banyak orang. Kita adalah bejana Tuhan. Mungkin di mata dunia kita bejana yang tidak punya arti apa-apa. Tapi ketika Tuhan mau memakai tubuh kita, bejana kita, kehidupan kita menjadi tempayan-tempayan yang luar biasa, yang diisi penuh oleh Tuhan, oleh anggur yang baru, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kesaksian hidup kita boleh menjadi nyata dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, bahkan dalam setiap pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang maha baik, karena Engkau luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Tidak ada satupun yang mustahil di dalam Engkau ya Bapa. Ketika Engkau yang bertindak menguasai seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa di pesta perkawinan di Kana, Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami umat-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami sadar kami tidak mampu ketika kami mengandalkan kekuatan kami. Tapi ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu memampukan kami untuk boleh melangkah masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami percaya Roh Tuhan tidak pernah berhenti. Roh Tuhan akan selalu mengingatkan, akan membawa kami untuk mengerti kebenaran-Mu, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.